Perkenalkan, nama saya Stefania Fidel Kusuma, NIM 230811030023, kelas Ganjil. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil ulasan buku saya dengan judul Ilmu Pemerintahan edisi kedua. Penulis Prof. Dr. Inu Kencana Syafi, MSI. Penerbit Mandar Maju, tahun penerbitan 2013. Jumlah halaman 415 halaman. Buku ini merupakan buku pengantar untuk memasuki keilmuan pemerintahan yang begitu luas dan sudah dibicarakan ahli sejak zaman Yunani dan Romawi kuno di Eropa, zaman India, dan Tiongkok kuno di Asia. Buku ini memuatkan gambar secara sistematis tentang ilmu pemerintahan, mulai dari sejarahnya secara kronologis, objek material maupun formal, teori, asas, teknik, dan metodologinya, serta menjawab secara mendasar pertanyaan pendahuluan ilmu pemerintahan itu sendiri. Melalui buku ini, penulis menentukan sikap bahwa hubungan pemerintahannya tidak terlepas dari konotasi kekuasaan. Sekualerisme harus ditolak karena ketika membahas etika pemerintahan, penulis dituntut untuk membicarakan kebenaran yang bersifat transdental. Di Indonesia, sistem pemerintahan, politik, administrasi, negara, dan hukum negara merupakan penjabaran nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, buku ini membahas ilmu pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu di sistem ketatanegaraan pemerintahan Republik Indonesia. Buku ini merupakan edisi revisi kedua yang secara garis besar mengulas bagian pertama, tinjauan filosofis, yang terdiri dari pendahuluan, pengertian dasar ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu, posisi ilmu pemerintahan. Bagian kedua, konsep ilmu pemerintahan yang terdiri dari negara, kekuasaan, demokrasi, kebijakan pemerintahan. Bagian ketiga, sistem pemerintahan Indonesia yang terdiri dari sejarah Indonesia, lembaga tiga negara, hubungan pusat dan daerah, politik pemerintahan di Indonesia, hukum tata negara di Indonesia, administrasi pemerintahan di Indonesia. Bagian keempat, perbandingan pemerintahan yang terdiri dari negara-negara berkembang. Bagian kelima, etika pemerintahan yang terdiri dari etika sebagai cabang filsafat, pemerintahan dan agama. Beda buku ini dengan penulis lain adalah karena penulisnya menyuguhkan petunjukan berbagai agama dan ilmu pemerintahan yang selama ini merupakan cikal bakal sekualerisme tanpa ada unsur fanatisme. Dalam buku ini dijelaskan pula perjalanan paradigma ilmu pemerintahan dan kajian filsafati yang dimulai dari pemikiran teokrasi kemudian menuju rasionalistis. Ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktik, yaitu dalam hal hubungan antara penguasa atau pemerintahan atau pemerintah dengan yang diperintah dalam tanda kurung rakyat. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai sistem pemerintahan Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan, era proklamasi kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Perangkat lembaga tinggi pemerintahan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga dibahas dalam buku ini, walaupun hanya pengantarnya saja tidak terlalu mendalam dibahas. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah juga disinggung terkait desentralisasi dan otonomi daerah, politik pemerintahan di Indonesia, dan pemilihan umum sejahtera Orde Lama hingga Orde Reformasi juga diulas secara rinci. Hal yang menarik dari buku ini adalah penulis
menyertakan perbandingan sistem pemerintahan negara-negara maju, Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, dan sistem pemerintahan negara-negara berkembang, Iran, Irak, Arab Saudi, dan Cina. Kelebihan buku ini yaitu gaya bahasa dalam buku ini menggunakan gaya bahasa formal, sistematis, dan rinci membahas ilmu pemerintahan. Sehingga buku ini cocok sebagai buku panduan perkuliahan bagi mahasiswa atau dosen yang ingin mempelajari ilmu pemerintahan di Indonesia. Latar belakang penulis sebagai pakar dan ahli di bidang ilmu pemerintahan merupakan nilai plus tersendiri. Kekurangan buku ini yaitu terlalu banyak materi dan pembahasan yang ingin disampaikan penulis sehingga terkesan tidak fokus dan bercabang walaupun masih terkait dengan bahasan ilmu pemerintahan. Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin mempelajari ilmu politik pemerintahan, ilmu administrasi negara, ilmu sosial dan politik, dan ilmu hukum tata negara.